dapatkan bahwasanya apa yang dijelaskan oleh para ulama, rahmat itu bukan hanya meliputi kepada mereka yang sedang itikaf. Rahmat itu terkadang bukan hanya meliputi ketika saudara-saudara kita hari ini di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Tapi rahmat itu sebenarnya juga meliputi kepada orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Cuma tidak setiap orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan itu merasa dihangatkan oleh Allah dengan sifat kasih sayangnya. Padahal rahmatnya Allah itu tidak terbatas. Dan ketika setiap pendosa itu merasa dia dibersamai, keinginan untuk kembali pasti akan timbul. Dan akan ingin kembali kepada pelukan rahmatnya Allah. Ada itu dalam riwayat Muslim. Sebuah riwayat yang luar biasa. Ada seorang laki-laki banyak melakukan kemaksiatan. Dia melakukan dosa sepanjang hidupnya. Lalu ketika dia sudah mulai sakit berat, maka dia memberikan sebuah strategi bagaimana nanti dia diperlakukan ketika meninggal dunia. Dikumpulkan keluarganya, diberikan wasiat. Nanti kalau saya mati, tolong ya, jangan biarkan saya dibungkus kain kafan. Nanti kalau saya mati, bakar saya sampai jadi abu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah saya menjadi abu, jangan biarkan abu itu di daratan, bawa abu itu ke tengah lautan. Nanti ketika gelombang lagi tinggi, sebarkan abuku supaya tercerai-berai oleh gelombang, di atas gelombang di tengah lautan. Sebuah wasiat aneh. Tapi bagaimanapun keluarganya merespon dan mengatakan iya. Tolong ya, betul-betul kalian penuhi wasiatku. Iya. Karena itu permintaan terakhirnya. Meninggal dunia, seluruh keluarganya melaksanakan wasiatnya. Diambil, dibakar dia, jadi abu, dibawa ke tengah lautan, ditunggu momennya ketika gelombang itu besar. Dan ketika gelombang besar disebar abunya. Dan tercerai-berai. Dalam waktu sekejap, kun fayakun, jadilah ruhnya di hadapan pengadilan Allah. Lalu Allah berfirman, kamu yang tadi memerintahkan supaya dibakar menjadi abu? Iya ya Allah. Lalu kamu yang memerintahkan supaya kamu disebar di tengah lautan, dipisahkan oleh gelombang? Iya ya Allah. Dan aku telah jadikan kamu dengan begitu mudah walaupun kamu tercerai-berai dengan abu dan dipisahkan gelombang. Kecil bagiku untuk mengatakan kun fayakun, kamu jadilah satu. Kenapa kamu berwasiat semacam itu? Perhatikan jawabannya. Aku merasa kalau aku dibakar jadi abu, engkau tidak mampu mengumpulkan aku lagi ya Allah. Karena aku sudah jadi abu. Aku tidak yakin engkau mampu mengumpulkan aku kembali. Tapi ternyata aku salah. Engkau qadirun ala kulli syai'. Engkau itu maha berkehendak. Dan ternyata begitu mudah bagimu untuk mengumpulkan kembali jasadku dan rohku. Dan aku sekarang berhadapan denganmu. Coba, sudah maksiat, ditambah lagi meragukan kekuasaan Allah. Untuk mengumpulkan dia dan mengumpulkan makhluk. Padahal itu kecil bagi Allah. Membangkitkan yang kedua itu jauh lebih mudah daripada menciptakannya pertama kali dari tiada menjadi ada. Harusnya akalnya begitu. Dan ketika dia sudah sadar betapa berkuasanya Allah untuk mengumpulkan dia, walaupun telah dibakar, walaupun telah dipisahkan, dan begitu mudah dia dikumpulkan oleh Allah. Lihat ending dari sebuah dialog antara Allah dengan orang itu. Lalu Allah bertanya, lima sona'ta hadza, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Kamu berwasiat supaya dibakar. Kenapa kamu melakukan itu? Perhatikan jawabannya. Ya Allah, aku melakukan itu karena aku ketakutan dengan adab-Mu ya Allah. Karena aku ketakutan sampai berwasiat yang buruk semacam itu ya Allah. Tolong ampuni saya. Tidak ada yang menjadikan aku melakukan dan memberikan wasiat itu kecuali karena ketakutanku kepadamu. Lihat apa yang terjadi pada closing hadis itu. Allah mengampuni orang itu dan memasukkan orang itu ke dalam surga. Habis ini antum gak usah berwasiat dibakar.
Ini kesimpulan yang salah. Tapi itu memberikan kepada kita bahwasanya rahmat itu luasnya luar biasa. Makanya hari ini ketika banyak manusia melakukan dosa, ada tipe dua manusia ketika mereka melakukan dosa. Ada orang yang melakukan dosa, hatinya sudah mati dia. Sehingga tidak sama sekali dia merasakan arti sebuah rahmat ketika Allah itu terus menunggunya untuk bertobat kepada Allah. Tapi ada yang kedua, ada orang yang mereka itu melakukan dosa, mereka melakukan maksiat, tetapi mereka masih merasakan bahwasanya rahmat Allah itu terus berjalan pada kehidupannya. Sehingga ketika dia senantiasa merasa bahwasanya rahmat Allah itu berlaku pada hidupnya, dia kembali kepada Allah. Dan pada saat itulah, ketika dia kembali kepada Allah, Allah menerima taubatnya. Allah memberikan kepadanya ampunan. Allah memberikan kepadanya sebuah kemuliaan dari sebuah rahmat. Masuklah dia ke dalam surga melalui satu pintu yang disebut dengan pintu taubat. Pintu itu tidak akan dilewati kecuali oleh mereka yang berdosa, bermaksiat, lalu Allah terima dosanya dan kemaksiatannya, Allah goreskan namanya di pintu taubat. Pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sodakoh, ada pintu jihad, ada pintu aiman, ada pintu ridho, ada pintu memaafkan, dan yang ke-8 ada pintu taubat. Pintu taubat tidak bisa dilewati kecuali adalah mereka yang melakukan kemaksiatan, mereka melakukan dosa, tapi mereka akhirnya kembali kepada Allah dengan jujur, dan Allah menerima bagaimana kejujuran mereka ketika kembali kepada Allah. Dan itulah salah satu anugerah besar ketika kita memiliki Allah. Beriman sama Allah itu bukan hanya menjadikan kita ingin mendapatkan rahmat, tapi beriman kepada Allah itu merupakan keberuntungan, karena kita memiliki Allah yang rahmatnya mengalahkan murkanya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami manusia itu tidak ada yang lepas dari kemaksiatan. Manusia itu tidak ada yang lepas dari sebuah dosa. Kita semuanya memiliki dosa masing-masing. Ada yang pernah berdosa dengan seorang wanita, ada yang pernah berdosa dengan laki-laki, ada di antara kita mungkin pernah makan riba, ada di antara kita yang pernah durhaka kepada orang tua, menjadikan orang tua kita menetes air matanya ketika memikirkan ulah yang kita lakukan. Apapun dosanya, kita memang pendosa, tapi pendosa yang tidak boleh kehilangan prasangka baik kepada Allah, bahwasanya kita tetap akan mendapatkan ampunan selama kita tahu bagaimana kita kembali kepadanya. Ini menjadi tambah sempurna kisahnya ketika saya sampaikan kisahnya Ma'is bin Malik dalam riwayat Muslim. Ada seorang sahabat melakukan dosa tidak main-main. Dosa yang dilakukan itu zina. Dan kita paham dosa zina itu kan segede apa. Tidak ada air yang paling najis yang tumpah dalam kehidupan kecuali air yang ditimbulkan dari persoalan perzinahan. Makanya dosa yang sampai diancam dengan hukuman yang akan mengenai keturunan itu hanya dosa zina. Kalian tidak sholat, bisa jadi anaknya sholat. Kalian tidak puasa, bisa jadi anaknya ahlus siam. Kalian jarang sedekah, bisa jadi anaknya ahlus sedekah. Tapi ada satu dosa yang terancam, dosa itu terwariskan kepada anak. Apa dosa yang satu yang terwariskan bisa kepada anak dan keturunan? Hanya dosa zina saja. Menunjukkan dosa zina itu besar. Ada seorang sahabat, dia melakukan perzinahan, namanya Ma'is bin Malik. Quran masih turun, Nabi masih hidup, punya istri yang sah, diperbolehkan nambah dengan cara yang syar'i. Tapi ketika dia hidup pada zaman kenabian, masih ada Rasulullah, Quran masih diturunkan, para sahabat masih bertebaran di penjuru kota Madinah melakukan zina. Maaf ya, zina itu kalau semakin berat bariernya, semakin banyak bariernya, itu dosanya semakin tambah besar. Contoh, orang yang zina dengan tetangga, kata Imam Syafi'i, itu lebih gede daripada zina dengan orang yang jauh. Kenapa kok dibedakan? Karena harusnya sama tetangga kamu lebih malu dan lebih sungkan daripada kamu berzina dengan orang yang jauh. Bukan berarti nanti itu pilihan ya.
Oh, sama orang jauh. Oke, gitu. Enggak gitu. Naudzubillah min dzalik. Kenapa zina? Sama orang jauh, Ustaz. Enggak. Jangan gitu. Naudzubillah min dzalik. Itu kata Imam Syafi'i. Orang yang zina belum menikah sama orang yang sudah menikah dibedakan secara syariat. Orang belum menikah itu namanya ghairu muhsan. Kalau sudah menikah namanya muhsan. Hukumannya pun beda. Kenapa hukumannya beda sama-sama zina? Kondisi mempengaruhi hukuman dalam perilaku zina. Ada seorang sahabat Nabi mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, tapi melakukan sebuah perkara besar. Dia berzina. Sebenarnya zinanya sudah ditutup sama Allah. Ditutup sama Allah. Tidak ada yang tahu zinanya. Tapi apalah hati yang terlalu bersih. Hati itu kalau terlalu bersih, ketetesan satu noda kerasa sekali. Sebagaimana pakaian putih kalau kena noda kelihatan sekali. Hati beliau masih putih tapi tergelincir dalam masalah zina. Tidak tenang, malam tidak bisa tidur, pagi tidak bisa menjalani aktivitas dengan baik. Datang dia kepada Nabi ketika Nabi sedang bersama para sahabatnya. Lalu Ma'is bin Malik, nama sahabat ini, berkata, "Ya Rasulullah, tahhirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong sucikan saya ya Nabi." Nabi sebenarnya sudah tahu yang dimaksud olehnya itu zina. Tapi Nabi memberikan kesempatan, pulang saja, pulang kamu pulang. Waihaka farji fatub ilaihi wastaghfirillah. Pulang. Ngapain kamu itu ngomong ke sini? Dia berbalik arah beberapa langkah. Setelah beberapa langkah balik lagi kepada Rasulullah. Tahhirni ya Rasulullah. Nabi mengulang kata yang sama. Waihaka, celaka, amboi sekali apa yang kamu katakan. Pulang dia beberapa langkah, balik lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang sampai 4 kali. Nabi memberikan kesempatan kepadanya pulang dan menebus kesalahan zinanya di rumah dan bertobat nasuha. Tapi 4 kali pun dia balik karena tidak tenang dengan dosa itu. Padahal Nabi sudah ngasih kesempatan, sudah tobat aja di rumah. Sungguh-sungguh. Ketika keempat kalinya barulah Rasulullah bertanya, "Fima utahhiruka?" Kamu itu dosa apa sih? Sampai minta untuk disucikan, itu dosamu apa? Jawaban dari Ma'is bin Malik adalah, "Minaz zina ya Rasulullah." Ya Rasulullah, saya berzina. Padahal saya sudah punya istri. Lihat Rasulullah. Lalu Nabi tidak langsung untuk menerima testimoni itu. Nabi ingin ngasih udzur lagi supaya dia tidak perlu mendapatkan hukuman di depan orang. Karena saking besarnya sayangnya Nabi kepada umatnya. Karena orang ketika berzina masih punya kesempatan bertobat di rumah. Walaupun dia punya hak untuk datang meminta hukuman itu disegerakan di dunia. Lalu Nabi berkata, "Yakin kamu telah berzina?" Lalu Nabi bertanya kepada halayak para sahabat yang tadinya ngobrol dengan Rasulullah. "Yashrabul khamra?" Jangan-jangan dia lagi mabuk. Faqama rajulun minas sahabati fastangkahu walam yajid minhu riha khamrin. Seorang sahabat yang asalnya duduk berdiri mendatangi Ma'is bin Malik, dicium. Istingkah itu bahasa Arab dari perbuatan mencium bau mulut, apakah ada bekas khamrnya atau tidak. Itu namanya istingkah. Ya, nanti antum ketemu teman antum, dia pulang malam-malam, ciumin itu. Ngapain kamu? Istingkah gitu. Pintar bahasa Arabnya. Maka dia istingkah. Jangan dijadikan nama anak ya. Nama anaknya siapa? Istingkah Ustaz. Jangan. Maka diistingkah oleh sahabat itu, dan sahabat itu mengatakan, "Lam najid minhu riha khamrin." Enggak ada bau khamrnya ya Rasulullah. Berarti dia enggak mabuk. Lalu Nabi berhenti? Enggak. Nabi itu kayak bapak nutupin kesalahan anak. Nabi datangkan alasan lagi berikutnya. Ahwa majnunun, jangan-jangan dia gila. Langsung para sahabat yang kenal Ma'is bin Malik mengatakan, "Innahu laysa bimajnun ya Rasulullah." Tidak benar. Ma'is bin Malik itu normal, kayak kita ya Rasulullah. Dia tidak dalam kondisi gila. Maka saat itu Rasulullah memberikan kesempatan yang terakhir untuk bertanya, "Betul kamu telah berzina?" "Betul ya Rasulullah." "Sebagaimana timba masuk dalam sumur?" "Betul." "Sebagaimana celak masuk dalam tempatnya?"
Benar ya Rasulullah. Sudah. Semua udzur sudah diberikan, hukuman harus ditegakkan. Kamu tahu kan konsekuensinya Maiz? Tahu ya Rasulullah. Kamu harus dirajam. Mengerti ya Rasulullah. Kamu sudah siap? Bismillah ya Rasulullah. Karena itulah cara saya menenangkan diri saya. Nabi lalu bersabda, gali itu lubang untuknya. Para sahabat menggali lubang. Setinggi-tingginya Maiz. Maiz diukur tingginya. Segini. Gali. Masukkanlah Maiz. Dipendam dengan tanah. Tertinggal kepala. Hukuman rajam, bagi yang belum tahu, saya harus menyampaikan supaya kita mikir 2 miliar kali sebelum berzina. Apa itu hukuman rajam dalam syariat Islam? Hukuman rajam itu dimasukkan ke dalam lubang, dipersiapkan batu. Batu yang dipersiapkan untuk merajam orang yang melakukan dosa zina bukan batu yang gede, yang sekali dilemparkan pecah kepala langsung meninggal dunia. Bukan pula batu-batu kerikil-kerikil kecil-kecil yang dilemparkan kepada orang yang berzina sampai 2 minggu tidak mati-mati karena batunya kecil-kecil. Batunya yang sedang, tidak terlalu berat banget, tidak terlalu ringan banget, kepalan tangan orang dewasa, itu batunya. Dipersiapkan batu. Bisa nggak kita membayangkan ilustrasi itu kalau kita ada di tempat itu? Dan kalau ada itu adalah Maiz bin Malik. Ditaruh di dalam tanah, tertinggal kepala, tidak bisa bergerak lagi ketika dihimpit oleh himpitan tanah. Batu dipersiapkan di depan matanya. Dan ketika sudah semuanya selesai, Rasulullah memberikan aba-aba. Eksekusi. Lalu dilemparkan 1, dilemparkan 2, dilemparkan 3, sampai akhirnya terpecah kepalanya Maiz bin Malik, dan akhirnya beliau wafat. Hijrah Fest Update.